Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerai lewat tulisan, seperti lewat tulisan surat atau SMS atau komentar-komentar atau postingan di media sosial. Bagaimana hukumnya? Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ditanyakan adalah bagaimana hukumnya. Ya, ini orang cerai dihukum ini, atau hukum bid'ah atau sunnah yang ditanyakan. Kalau hukum bid'ah dan sunnah seperti Wahabi, ya mungkin cerai lewat tulisan SMS, terutama kalau zaman Rasulullah sudah ada surat ya. Tapi kalau cerainya lewat tulisan SMS atau media sosial, ya bisa dikatakan bid'ah. Tapi bid'ah itu bukan suatu hukum, tetapi suatu masalah yang harus diistimbat hukum, ditarik hukumnya. Ada kalanya bid'ah itu yang wajibah, yang wajib. Ada yang makruhah, yang makruh. Ada yang muharramah, yang haram. Ada yang mubah, ya ibahah boleh. Ada yang sunnah, mustahabbah. Jadi kalau yang ditanyakan bagaimana hukumnya, ini kemungkinan yang ditanyakan sah atau tidaknya, ya jatuh atau tidaknya seorang suami menulis tentang cerai atau talak melalui surat atau SMS atau media sosial. Nah, media sosial ini yang dimaksudkan mungkin bisa Facebook atau Twitter atau lewat WA, WhatsApp dan yang lain-lain. Oke, mari kita jelaskan satu persatu. Di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu Dr. Wahbah Az-Zuhaili sudah dijelaskan tentang hukumnya cerai atau talak melalui tulisan bil kitabah. Juga di dalam kitab Al-Mawsu'atu Al-Fiqhiyatu Al-Kuwaitiyah juga sudah ada. Bahkan di dalam ulama-ulama kita sendiri mazhab Syafi'iyah, yaitu mulai dari kitab Nihayatul Matlab miliknya Imam Haramain Al-Juwaini sudah ada tentang pembahasan talak dengan tulisan. Kemudian di dalam kitab Al-Muhadzab miliknya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi juga sudah ada. Di dalam kitab Al-Majmu' kan mensarai kitab Muhadzab juga sudah ada, dan yang lain-lain. Tetapi kita ringkas saja ya. Ikhtalafal ulama'u fil talaqi bil kitabati. Ikhtalafat telah berbeda pendapat al-ulama'u oleh para ulama fit talaqi di dalam cerai bil kitabati dengan menggunakan tulisan. Faqala al-Hanafiyatu, lalu telah berkata al-Hanafiyatu oleh para ulama mazhab Hanafi, yaqa'u jatuh at-talaqu oleh cerai bil kitabati dengan tulisan al-mustabinati yang jelas nyata. Ini sudah ada sifat menjadi syarat ya. Sifatnya ini adalah menjadi syarat bahwa jatuhnya talak dengan tulisan itu syaratnya dengan mustabinah. Mustabinah itu tulisannya nyata, jelas ya, punya bekas. Tidak seperti menulis di air atau menulis di udara atau di awang-awang. Itu namanya bukan mustabinah. Wa qala al-Malikiyatu wasy-Syafi'iyatu wal Hanabilatu. Wa qala, dan telah berkata al-Malikiyatu oleh mazhab Maliki, wasy-Syafi'iyatu dan oleh mazhab Syafi'i, wal Hanabilatu dan oleh mazhab Hambali, yaqa'u talaqu bil kitabati minal hadiri wal ghaibi. Yaqa'u jatuh at-talaqu oleh talak, oleh cerai bil kitabati dengan tulisan minal hadiri dari orang yang hadir, wal ghaibi dan dari orang yang tidak hadir. Artinya talak yang dengan tulisan itu jatuh baik orang yang ada di tempat maupun orangnya pergi. Walakinna kitabatat talaqi minal kinayati. Walakinna kitabatat talaqi, akan tetapi tulisan talak minal kinayati yaitu termasuk dari bagian talak kinayah. Fayaftakiru, maka butuh oleh dia talak ila niyatin, kepada suatu niat. Walaupun yang ditulis itu menggunakan lafaz talak yang sharih, yaitu talak yang jelas. Contohnya adalah saya mentalak kamu, talak gitu kan. Saya mencerai kamu atau saya megat kamu. Ya kan, pegat, cerai, talak ini namanya sharih. Dengan tulisan yang sharih, tetapi ditulis itu masih tergolong kinayah ya. Tetapi kalau diucapkan, maka lafaz-lafaz sharih itu ya sharih. Tetapi kalau lafaz sharih itu ditulis, itu maka berubah menjadi kinayah. Kemudian karena lafadznya itu walaupun sore tetapi ditulis, itu termasuk kinayah, butuh niat. Inna wa biha atolaqa waqa'a.
Inawa jika niat oleh suami biha dengannya tulisannya atau lako pada talak, waqa'a maka jatuh oleh talak. Wa ilam yanwi dan jika tidak niat oleh dia suami, lam yaqa maka juga tidak akan jatuh. Jadi walaupun sekali lagi ya, walaupun yang ditulis itu menggunakan lafaz yang sharih yaitu talak, cerai, pegat, tetapi karena ditulis itu berubah hukumnya menjadi kinayah. Butuh niat. Wali wuqu'i talaqi bil kitabati syurutun. Wali wuqu'i talaqi dan yaitu tetap untuk jatuhnya talak bil kitabati dengan tulisan syurutun bermula beberapa syarat. Minha yaitu sebagian dari syurut ayyakuna bilafdin shorihin. Ayyakuna yaitu sekiranya ada oleh talak bilafdin dengan lafaz shorihin yang jelas. Lafaz yang jelas shorih itu yaitu tadi talak, tolak, cerai, pegat. Kalau hanya pisah, kemudian putus, lepas, yaitu belum shorih. Lianna kitabat tolaki minal kinayati, karena sesungguhnya tulisan talak minal kinayati yaitu termasuk dari talak kinayah. Wa minha dan yaitu sebagian dari syurut ayyanwiya. Ya bermula sekiranya niat oleh dia rojul biha dengannya tulisannya atau laqo pada talak. Liana karena sungguhnya dia kitabah laisat yaitu bukanlah oleh dia kitabah bitolaki yaitu talak lidatiha karena zatnya sendiri. Jadi tulisan itu ditulis gitu langsung ya bimujarrodid kitabah itu langsung cerai ndak, harus ayyanwiya. Ayyanwiya biar dengan tulisannya itu atau lako. Tapi kalau seandainya dia nulisnya hanya latihan nulis misalnya, kalau misalnya ini ada huruf Arab khot atau kaligrafi, misalnya dia mengatakan anti tolikun, misalnya zaujati tolikun, tapi niatnya itu khot atau niatnya hanya ngajar, bukan niat talak istrinya, mengajar ngasih contoh misalnya, itu juga nggak jatuh talak. Wa minha an takunal kitabatu bi'unwani zaujatihi au bismiha. Wa minha dan yaitu sebagian dari syurut antakuna bermula sekiranya ada alkitabatu oleh tulisannya bi'unwani zaujatihi yaitu lengkap dengan alamat istrinya au bismiha atau dengan nama istrinya. Jadi harus ada alamat yang dituju. Misalnya seorang laki-laki misalnya kelahi dengan istrinya, kemudian WA-WA-an atau SMS-an atau komen-komentaran di medsos misalnya. Kemudian udah kamu saya talak, walaupun di situ atasnya istrinya misalnya kamu saya talak atau kamu saya cerai. Ya kamunya kamu siapa? Atau dia nulis dia saya cerai, dia menggunakan domir ya, domir kamu atau domir dia. Ini masih belum jelas karena yaitu tadi, karena cerai dengan tulisan itu kinayah. Kinayah itu adalah sindiran atau kiasan, metafor. Jadi belum jelas, harus sejelas-jelasnya. Misalnya si istrinya misalnya Dora istri saya, kamu saya cerai. Misalnya Dora istri saya gitu. Ya bi'unwani zaujati dengan alamat yang jelas. Jika boleh kayaknya aja kamu saya cerai. Sebelumnya nggak ada tulisan apapun, setelahnya nggak ada tulisan apapun, atau tulisan begini aja dia saya cerai, ya, atau misalnya gini istri saya cerai, tapi nggak ada penjelasan istri saya itu kalau istrinya 2 bagaimana, istrinya 3 bagaimana, lah bagaimana kalau istrinya 1, istri saya cerai, ini masih kinayah, ya masih kinayah, karena harus ada alamat yang jelas istri saya namanya siapa, binti siapa, kalau begitu kali ini kan tulisan. Tulisan ini masih belum nyata senyata-nyatanya. Ada orang yang SMS-an, ada menggunakan chattingan pakai WA ya. Tetapi ternyata dikira itu orang tersebut yang dimaksud ternyata yang megang HP orang lain. Dia asik gitu kan, asik ngobrol. Akhirnya kelahi misalnya. Ternyata suaminya marah dan cerai. Ternyata yang megang HP istrinya orang lain, kan belum jelas ini. Karena ini bukan ucapan tapi tulisan. Wa minha an tasila alkitabatu ilaiha wa quri'at bihadratiha. Wa minha dan yaitu sebagian dari syurut tolak bil kitabah an tasila ya bermula sekiranya sampai alkitabatu oleh tulisan ilaiha kepadanya dia istrinya wa quri'at dan telah dibaca terhadap dia tulisan bihadratiha pada kehadirannya istrinya atau di hadapan istrinya. Artinya kalau seandainya ada tulisan ditulis oleh seorang laki-laki, istriku namanya sudah jelas semua ini ya.
syarat yang 1, 2, 3 itu sudah jelas. Istri saya namanya Fulana binti Fulan, saya ceraikan. Ya, dibaca oleh orang banyak. Tapi orang surat itu nggak sampai kepada istrinya dan istrinya nggak tahu, ya nggak jatuh. Jadi syaratnya istrinya harus tahu sampai surat itu kepada istrinya dan terbaca. Tidak harus istrinya yang baca. Tapi juga ada ulama yang mensyaratkan wajib yang membaca harus istrinya. Kalau bukan istrinya yang membaca maka nggak sah. Kalau diwakilkan orang lain yang membaca maka tidak sah. Tetapi menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, asalkan dibaca dan istrinya paham. Entah itu istrinya bisa membaca atau tidak. Kalau istrinya itu buta huruf kan tidak bisa membaca. Maka syaratnya tidak harus istrinya membaca, tetapi boleh dibacakan orang lain gitu ya. Asalkan istrinya paham dan tahu. Maka jatuhlah talak. Jadi sekali lagi, apabila tulisan talak itu memenuhi 4 syarat ini, ya jatuh talaknya. Apabila tidak memenuhinya, maka tidak jatuh. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.